berpartisipasi untuk tidak untuk secara aktif ya, untuk membuka laptopnya. Tapi saya menghargai apapun kondisinya. Karena saya juga, ini tempat kami baru hujan deras, mungkin barangkali ada 1-2 hal yang mungkin terganggu. Semoga tidak, tapi insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ada gangguan, meskipun tempat kami hujan deras. Baik. Ya. Baik. Ada beberapa hal yang mungkin kita ingatkan tentang meskipun ada pelajaran yang berkelanjutan, tapi saya mengingatkan juga tentang posisi-posisi anatomis yang mungkin akan terkait dengan kita ya. Jadi yang di sini kita mengenalkan ada tendon, kemudian juga ada bursa yang sering sekali terjadi masalah, kemudian ada kapsulnya, seperti pada kasus tertentu kapsul itu bukan menyempit, tapi dia mengkerut begitu, atau memendek atau mengecil begitu. Juga ada sinovial, kemudian ada labrumnya dan sebagainya. Ini merupakan satu gambaran umum sebuah sendi bahu yang mungkin nanti yang akan jadi bahasan kita di dalam permasalahan-permasalahan masalah gerakan di sendi bahu. Frozen shoulder ini adalah sebuah hal yang lazim sekali terjadi lazim ada di klinik-klinik fisioterapi umumnya. Karena memang keberadaan dari frozen shoulder ini keadaan yang kadang-kadang sesuatu yang jelas dan kadang-kadang tidak jelas. Maksudnya seperti idiopatik, tidak tahu apa-apa, pasti tiba-tiba terkunci atau kemudian nyeri gerak, itu banyak sekali. Tapi banyak juga yang disebabkan oleh karena trauma, bisa juga oleh karena proses peradangan atau itis-itis yang lain. Jadi nanti ada bursitis, ada tendinitis, dan sebagainya, nanti akan muncul di situ. Keluhan-keluhan itu berawal dari itu. Oke, saya lanjutkan lagi, ini hanya mengingatkan karena semua sudah ya. Di anatomi sudah sangat hafal, saya yakin teman-teman seperti itu. Baik, ini adalah sendi-sendi persendian yang ada di sebuah gabungan dari shoulder complex. Jadi bukan hanya si shoulder itu bukan hanya humerus dan scapula, tapi di humerus ini banyak terkait juga dengan persendian-persendian yang disebut dengan glenohumeralis seperti itu, atau shoulder complex. Shoulder complex itu yang pertama, mungkin dari atas yang sudah tulis itu ada namanya acromioclavicular joint. Jadi ada akromiannya di sini dan klavikulanya di sini. Nah, ini sebenarnya sudah cukup sangat kuat, tapi memang pada kondisi tertentu akan terjadi permasalahan yang banyak. Kemudian ada sterno. Sterno itu adalah sternum, tulang dada di sini, dan clavikular. Jadi klavikula. Ini jarang terjadi problem. Kemudian ada acromioscapular. Jadi ini ada, ini ada scapula. Scapula seperti kita ketahui, ini adalah letak dari glenohumeralis, glenonya atau cekungan atau bentuk cekung dari sendi bahu yang nanti akan bergabung dengan humerus yang disebut dengan glenohumeral joint. Yang ini merupakan pokok dari problem dari frozen shoulder. Bentuk paling mudah di sini adalah pola-pola keterbatasan gerak dan pola-pola nyeri yang khas nanti akan kita masukkan dalam pembahasan satu persatu. Jadi hanya ini mengingatkan lagi anatomikalnya. Jadi sebetulnya kalau kita bahas shoulder complex itu mungkin bukan hanya di glenohumeral joint ini, tapi kita harus mengingat ada sternoclavicular, ada juga acromioclavicular ya, seperti itu. Oke. Ini otot. Cukup banyak otot-otot yang ada di sini. Ya mungkin harus kita perhatikan beberapa yang paling sering berperan di situ. Ada deltoid, ya.
Ini paling sering problem. Kemudian ada pectoralis major di depan ini. Jadi nanti kalau kita cek biasanya ada spasm, ada linkage di sini sehingga mengganggu pergerakan dari bahu. Kemudian kalau dibahas di belakang ada levator scapula, di mana kita tahu juga bahwa pergerakan bahu itu, shoulder itu juga merupakan pergerakan dari scapula. Jadi bukan hanya pergerakan di glenohumeralisnya. Jadi kalau skapulanya macet, maka gerakan dari shoulder ini fleksi maupun abduksinya akan sangat terganggu karena seperti kita lihat seperti di sini otot-ototnya ya ada levator skapulanya yang mengangkat levator sehingga ada gerakan bahu bisa naik ke atas sehingga terangkat ke sana. Kemudian ada rhomboid yang ada di dalamnya sini. Ini sangat berperan sekali di dalam proses-proses pergerakan dari bahu. Di mana ada proses yang namanya disebut dengan stabilisator, kemudian antirotator, ada agonis maupun antagonisnya yang memang semua bekerja itu dalam rangka untuk membuat gerakan itu stabil atau terjadi. Otot agonis tidak bisa bekerja sendiri tanpa otot-otot antagonis bekerja juga. Karena yang seperti kita ketahui, misalnya pada kasus radialesi, ekstensornya itu bisa bekerja dengan bagus. Sayang ketika fleksornya, grup fleksornya itu bisa bekerja dengan bagus. Tapi ketika grup ekstensor tidak bekerja, maka gerakan tangan itu juga tidak akan pernah bisa mencapai gerakan yang bagus. Jadi kita bayangkan juga di bahu ini sangat luar biasa kompleks pergerakannya sehingga problem di bahu itu ada satu problem otot yang masalah, maka akan mengganggu kinerja dari keseluruhan gerakan dari gerakan bahu ini. Mungkin nanti yang khas kita itu ada namanya otot rotator cuff. Itu yang mungkin menjadi kunci dari shoulder muscle ini. Tapi kita perlu melihat juga bahwa semua ada banyak ya. Ada rhomboid, ada levator, ada supraspinatus, ada infraspinatusnya, kemudian ada tricep, ada juga otot teres minor, teres mayor yang ada di samping sini, kemudian rhomboid. Mungkin nanti kita juga penting juga membahas secara spesifik tentang otot rotator cuff, otot penggantung dari bahu. Nah ini yang kita sebut rotator cuff. Ada otot supraspinatus yang ada di atasnya spina. Spina di atasnya dari spina itu seperti garis yang ada di skapulanya ini spina. Kemudian otot-otot ini di sini. Kemudian otot subscapularis itu di dalam gitu. Di dalam ini kalau kita lihat ini dari depan, ini dari belakang. Jadi kalau kita lihat nih supraspinatus itu banyak di belakang ya. Jadi ada di atas spina. Jadi ada supraspinatus ke depan seperti ini. Kemudian ada subscapularis itu ada di dalam, hampir seperti pectoralis ya, subscapularis. Kemudian ada teres minor itu ada di bawah. Oke, ada supra, ada subscapularis, teres minor. Nah, ada bagian yang penting lagi adalah bicep. Ada tendon bicipitalis di sana yang menggerakkan untuk gerakan fleksi. Ini nanti bekerja bersama-sama untuk gerakan supinasi, gerakan fleksi, kemudian gerakan ABD, kemudian gerakan eksorotasi dan endorotasi. Jadi ini gerakannya kalau subscapularis yang ada di sini, subscapularis ini melakukan gerakan untuk gerakan endo. Kemudian ada supraspinatusnya yang ada di atas, supra ini ada gerakan abduksinya. Kemudian ada infraspinatus, nah, ini bertarik ke sini. Sorry. Oke, itu ADD termasuk subscapularis ini. Jadi untuk abduktor itu ada supraspinatus dan infraspinatusnya yang bekerja untuk melakukan abduksi dari bahu. Rotator cuff itu yang ada di bagian belakang hanya subscapularis sebenarnya. Semuanya ada bergerakan, ada di depan, di atas.
Ini ada pergerakannya seperti itu. Ini sinergi pergerakan otot. Jadi kalau kita belajar biomekanik lagi atau belajar anatomi akan sama seperti itu. Dari humerus, deltoid dan supraspinatus untuk abduksi seperti itu. ABD yang paling sering penting sekali untuk pergerakannya. Subscapularis untuk gerakan dari endorotasi. Supra infra dan supraspinatus juga untuk gerakan teres, juga untuk eksorotasi. Ya. Ini ada pola kerjasama, tarikan deltoid terhadap supraspinatusnya. Ini kita bicara tentang masalah biomekanikal, jadi ada gerakan pada saat 30 derajat itu, deltoid narik ke atas, kemudian supraspinatus juga narik ke bagian medial. Tapi pada waktu 90 derajat, gitu, semuanya bekerja sama-sama, tidak mengarah, bukan menarik ke arah atas, harus ke arah kranial, tapi semuanya menarik ke arah tengah atau ke arah medial tubuh. Untuk mempertahankan ini dibutuhkan kerjasama yang bagus antara deltoid dan supraspinatus. Di pada kesannya pada awal gerakan itu deltoid yang bekerja ngangkat, kemudian supraspinatus seolah-olah seperti stabilisator. Tapi ketika pada sudut 90 derajat, dua-duanya bekerja bersinergi. Oke. Akan sama seperti ini. Jadi kita lihat di sini kalau otot-otot itu tidak sinergi dari rotator cuff, semuanya ada supra, infraspinatus, supraspinatus, teres, dan juga subscapular nggak bersama-sama, tidak bagus. Maka gerakan yang kelihatan seperti ini. Ini normal, bagus. Jadi semuanya akan stabil ketika ABD begitu. Nah, ketika ada problem, gitu, maka akan ada bentuk seperti ini. Ada tarikan yang didekatkan begitu. Di mana deltoid dan ini bekerja lebih supraspinatus maupun infra dan deltoidnya bekerja luar biasa untuk, jadi menariknya bukan karena kekuatan otot, tapi seolah badannya yang dimainkan untuk mendekatkan ke sana. Ini yang terjadi pada kalau kita lihat pada kelemahan gerakan rotator cuff akan sama seperti itu. Ini ada gerakan dari kapsul sendi atau stabilitas dari kapsul. Mungkin ini sebagai tambahan ya, mungkin kita tidak bisa selalu mengukur volume cairan kapsulnya, jadi ada normal, ada sekitar 10 sampai 15 mili, kemudian kalau ada adhesif atau pelengketan itu hanya tinggal 3 sampai 4 mili volume dari cairan kapsul. Mohon maaf sebentar, saya ada
Baik, mohon maaf ada sedikit gangguan, jadi mati. Kita lanjut berikutnya. Mungkin ini kita tinggalkan dulu. Ini ada beberapa titik-titik yang mungkin nanti kalau pas ini ya, skill lab itu bisa kita manfaatkan sekaligus langsung gitu sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa, ini sebagai bahan nanti Anda belajar juga bisa untuk memberikan tanda atau marks-nya di situ. Baik, kita sudah memulai pada beberapa di situ. Hal yang sering terjadi itu adalah mungkin terkenal, mungkin semua sudah tahu ada kata-kata impingement gitu. Jadi lokasi ini terjepit begitu. Ada bursa deltoid atau subacromialis atau apa beberapa itu subscapularis juga banyak itu terjadi proses-proses penjepitan. Dan nanti efeknya bisa juga di bursanya, di bursa subscapularis atau di otot-ototnya. Memang kan tergantung bagaimana nanti proses reaksi patologis yang terjadi di situ. Jadi seperti kita tahu, impingement itu adalah proses berulang-ulang ya, penjepitan, maka akan terjadi kerusakan sebetulnya di tempat-tempat yang selalu berlebihan. Jadi bisa karena positioning, bisa karena berulang-ulangnya proses itu. Di mana kita ketahui bahwa kita mungkin sulit ya untuk membuat tubuh kita itu selalu bersinergi antara otot-otot antagonis dan agonisnya, stabilisatornya, sehingga mau tidak mau pada gerakan tertentu, terutama untuk gerakan abduksi, itu pasti sering terjadi proses-proses impingement atau jepitan-jepitan yang karena positioning tertentu yang bermasalah. Kemudian ada beberapa masalah juga. Tadi kita bicara tentang, pertama ini sudah masuk ya ke case gitu. Ada beberapa bursa, ada bursa subdeltoid, ada subacromialis, rotator cuff ini. Ini yang merupakan bagian-bagian yang sering terjadi permasalahan yang cukup serius gitu. Di mana ini ada jepitan antara humerus dan akromion yang ada di sini. Nah, di sini apa yang terjadi? Bisa bursanya, bisa otot-otot supra, infra, teres, subscapularis, kemudian ada bisa tendon juga yang sering terjadi bermasalah di sini. Ini adalah pada saat gerakan elevasi itu ngangkat tangan ke depan dan abduksi itu adalah gerakan ke samping itu, maka akan terjadi penjepitan atau proses tekanan yang ada di sini. Maka biasanya untuk menghindari itu biasanya dilakukan gerakan dengan sedikit eksternal rotasi, gerakan humerus untuk ke atas itu, elevasi ke atas, jadi gerakan bahu ini ke atas, itu dilakukan dengan bantuan sedikit eksorotasi, itu maka akan mengurangi resiko jepitan di sini. Karena ini memang sudah struktur seperti itu ya, kalau kita bicara tentang biomekanik. Jadi konsepnya pergerakan dari bahu itu untuk mengurangi tekanan atau menghindari benturan di sini sudah terjadi proses bentuk sendi dan otot-ototnya semua terkoreksi dengan bentuk ketika dilakukan elevasi maka ada bantuan eksorotasi itu akan lebih ke atas. Anda bisa bayangkan kalau Anda naikkan ke atas begini terbatas, tapi kalau dilakukan sedikit dengan gerakan eksorotasi maka lengan Anda, tangan Anda itu akan berada di lebih dari lebih dari tubuh Anda. Dipraktekin kalau misalnya tangan langsung digerakkan ke atas, maka untuk mencapai 180 derajat itu akan sangat sulit. Tapi kalau dari 90 kemudian kita lakukan eksorotasi, gerakan ke eksorotasi, maka tangan kita akan bisa sebebas-bebas sampai ekstensi atau sampai elevasi di belakang tubuh kita. Itu adalah cara untuk mengurangi tegangan dan tekangan apa yang terjadi pada gerakan bahu. Seperti kita ketahui, gerakan bahu adalah sebuah gerakan koordinasi yang sangat kompleks antara beberapa otot, ligamen, bursa, dan sekaligus struktur dari sendi tersebut.
Ini harus dipahami ketika melakukan itu bisa dilakukan juga dengan scapular abduction, jadi memanjangkan atau menambah skapulanya itu ke arah abduksi. Jadi gerakannya ke arah ikut gerakan ke arah menjauhi tubuh abduksi itu gerakan mengangkat, maka skapular dan ini skapular juga ikut bergerak ke arah abduksi atau ke arah luar gitu. Itu juga akan mengurangi tekanan dari secara alamiah seperti itu, akan mengurangi tekanan atau impingement di dalam bahu ini. Mungkin kalau praktek di ini mungkin akan lebih enak ya, kelihatan bahwa skapula itu bergeser begitu, untuk menguranginya bergeser ke arah abduksi, maka itu akan memudahkan gerakan ke arah elevasi atau mungkin lebih banyak fleksi bahu gitu. Oke. Kemudian ini ada gerakan di suprahumeral, yaitu di atas dari tulang tadi, di atas tulang humerus ini. Sama, jadi prosesnya itu apa yang terjadi itu sering-sering sama terjadi di sini. Maka yang sering terjadi yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga selain proses gesekan seperti tadi, maka akan berisiko juga menyempitkan. Jadi selain tekanan ke sini, maka terjadi juga yang disebut impingement area. Jadi area ini kan isinya otot, tendon dan sebagainya, maka berisi di sini ada bursa dan sebagainya tadi. Maka ada beberapa kena yang juga otot-ototnya juga kena. Ya seperti saya bilang tadi, kalau ini terus berulang-ulang, dan tanpa proses yang benar, di mana prosesnya adalah ada eksorotasi, ada scapular abduction tidak terjadi, maka resikonya akan terjadi kerusakan yang gesekan, tekanan, dan berulang-ulang, maka akan menyebabkan juga kerusakan dari struktur. Di situ ada supraspinatus, ada bursa dan sebagainya yang ada di situ. Maka problemnya adalah nyeri gerak di daerah itu karena overuse atau terlalu banyak tertekan. Kemudian juga ada beberapa problem di skapula torakal. Skapula itu di belakang ini, tulang ini, belikat ini, kemudian ada tulang torakal ini. Ini ada pertemuannya gitu. Jadi otot-ototnya ada otot romboid yang di sini tadi, ada trapeziusnya, ada levator skapulanya di atas, ada 100 anteriornya. Jadi cukup banyak itu. Jadi ini ada gerakannya untuk skapula torakal itu, khusus skapula torakal ini ya, ada gerakan elevasinya ke atas, ada depresinya turun, ada gerakan ABD-nya ke sana, ada gerakan ADD-nya ke sana, ada upward, ada gerakan upward itu naik putaran ke atas, ada downward ke bawah. Jadi gerakan gerakan skapula ini spesifik yang kita harus kita ketahui, bahwa setiap pergerakan dari bahu itu akan mengakibatkan skapula yang biasanya nempel di sini akan semakin ke sana, seret bergerak begitu. Sehingga stabilisator di sini akan membantu lengan ini bergerak dengan lebih stabil, lebih mantap, lebih kuat. Jadi pemahamannya bukan karena ada otot antagonis itu malah memperberat, bukan. Jadi antagonis itu adalah seperti seolah-olah menjadi stabilisator ketika otot premoversnya atau otot agonisnya itu bekerja. Ya saya cerita tadi, ketika ada lesi dari radial, misalnya dengan posisi drop hand gitu, itu bisa growth flexornya bisa bekerja dengan bagus. Tapi coba untuk fungsional menggenggam begitu, dia tidak akan pernah bisa maksimum menggenggam dan sebagainya, karena untuk menggenggam maksimum itu perlu sekali juga grup ekstensornya, antagonisnya sebagai stabilisatornya. Jadi nanti kalau kita hadapkan dengan pasien drop hand misalnya, yang tangan dan bahu dan lengannya itu kalau kita bilang lesi gitu, maka meskipun growth flexornya bisa bergerak tapi tidak bisa fungsional, megang pun nggak kuat, tidak bisa fungsional untuk makan dan sebagainya, karena tidak ada stabilisatornya yang kita sebut stabilisator, sehingga gerakan itu bisa terjadi dengan bagus. Jadi kalau misalnya kita berpendapat yang penting premovernya kuat, enggak. Di dalam sebuah proses pergerakan itu ada grup agonis yang bekerja bersama-sama, tapi juga ada grup antagonis sebagai stabilisatornya yang berfungsi mempertahankan, melawan, atau mengkondisikan atau menstabilkan gerakan itu terjadi. Nah, itu. Nah, ini dia yang nanti perlu sekali kita pahami
dengan baik dari beberapa hal yang kita ceritakan, ya semoga bisa dipahami dengan baik, karena memang enaknya kalau pelajaran itu ya daring, luring, sehingga bisa menggambarkan situasi, bisa melihat begitu bentuknya seperti apa. Tapi karena ini keterbatasan ya nggak apa-apa. Jadi ini adalah hal yang perlu dihafalkan dan biasanya keluar ini misalnya scapulohumeral rightum. Jadi antara gerakan skapular dan gerakan humerus. Jadi saya ingatkan lagi, tadi ada di dalamnya ada skapularnya ini, ya, ada humerusnya ini. Nah, sekarang kita bicara tentang stabilisator dan ini. Ini Anda lihat, awal gerakan abduksi itu ke samping, gerakan humerus itu sampai 30 derajat, maka skapula masih stabil-stabil aja, belum bergerak dengan apa-apa. Dia belum berfungsi sebagai stabilisator penuh. Tapi gerakan 30 sampai 60 derajat yang terjadi seperti ini mulai nih skapula itu ikut sih abduksinya, tapi otot-ototnya bekerja sebagai otot-otot yang berfungsi melawan. Kalau ini tidak ada, apakah mungkin gerakan ke arah 30-60 derajat yang terjadi? Kan nggak mungkin. Maka ada proporsional pergerakan, yaitu ketika 60 derajat, ada gerakan dari skapula 1 ke arah 30 derajat ke arah upward di sana ke atas. Terus kemudian pada gerakan 60 sampai 120 derajat yang ada di sini, 60 derajat sampai 120 derajat, maka kita bicara tadi ada namanya gerakan eksorotasi maupun dari skapular ABD yang panjang banget begitu. Tapi yang paling sering dilakukan adalah melakukan gerakan eksorotasi untuk sampai ke atas. Anda coba bayangin kalau Anda menggerakkan lengan saja ke arah ke sana tanpa memutar atau tidak melakukan eksorotasi, baik abduksi, baik elevasi, maka tidak akan pernah penuh. Kalau tadi di depan kita bicara tentang elevasi gitu sampai eksorotasi hingga sampai penuh ke atas sampai ke belakang bisa, itu karena pelonggaran dari tadi area-area impingement tadi longgar dan tidak ada tekanan begitu, maka memungkinkan. Nah, ini gerakan abduksi juga sama seperti ini, kalau kita lihat. Ketika gerakan ABD sampai 120, kalau tidak ada rotasi ke sana, tidak akan pernah nyampe itu. Jadi 90 derajat ke atas, itu sudah harus dimulai dengan gerakan rotasi, eksorotasi, eksternal rotasi. Itu untuk menghindari benturan akromion dan humerus, sekaligus juga menghindari tekanan-tekanan yang ada di dalam impingement area tadi. Oke, ini gerakan skapula. Ini ada gerakan elevasi yang dilakukan ada ke atas, ada depresi ke bawah, ada gerakan upward itu ke atas, sehingga tadi gerakan ABD maupun gerakan abduksi maupun gerakan elevasi atau fleksi, maka terjadi upward rotation. Kemudian ada gerakan ADD ke sana, ABD ke sana. Anda lihat setiap pergerakan dari dari bahu, mulai dari humerus itu akan diikuti tadi dengan ABD-nya skapula. ABD skapula tidak geser ke sini, nggak ada, tapi tetap harus ikut menjadi upward rotation. Nanti setelah ABD maka upward rotation untuk memudahkan gerakan. Ya, ini mungkin butuh pemahaman sedikit demi sedikit, tapi saya yakin teman-teman akan mudah juga. Nah, sekarang ini scapulolateral yang terakhir gitu, yang saya bilang sampai 180 derajat, ini ada gerakan dari, juga ada pergerakan costa, tulang-tulang rusuk antara intervertebral dan costa. Kalau misalnya ada problem di sternoclavicular atau problem di interkostal tulang belakang misalnya, maka juga akan menghambat pergerakan dari skapular ini bisa sampai scapulohumeral sampai posisi maksimum, itu akan sangat terganggu. Sehingga tidak jarang seolah-olah seperti frozen shoulder, tapi masalahnya ada di intervertebral problem atau di costanya. Jadi di tulang belakangnya ini ada problem juga, misalnya ada problem yang menyebabkan terjadinya mobile, maka ini akan terkunci juga. Karena ini fungsinya juga ada di intervertebral dan costa ini bermakna sekali dalam pergerakan dari scapulohumerus.
Baik, ini teorinya. Fungsi skapula adalah menambah rom glenohumerus joint. Kemudian memproposisikan antara glenohumerus dan skapula. Memberikan fasilitasi gerak sternoklavikuler di atas dan akromioklavikuler. Kalau ada gerakan dari itu, maka Anda tahu bahwa akromio itu ada akromio yang bagian dari skapula juga. Maka setiap pergerakan itu AC joint akan bergerak. AC joint bergerak, maka artikular juga akan berhubungan dengan sternum. Sehingga ada sebuah rantai yang bermakna. Sehingga ada satu bermasalah, maka gerakan itu tidak akan terjadi dengan baik. Skapula tidak bergerak dengan bagus, tidak atau macet, maka gerakan bahu juga akan sangat terganggu. Ingat rumusnya 2:1. Tuh. Oke. Ini ada tambahan untuk manipulasi ya. Saya tambah ini pelajaran tentang manipulasi dan sebagainya. Anda lihat, kalau misalnya tidak ada skapula dan otot-ototnya, maka gerakan bahu ini, humerus itu akan notok di sini. Ada di akromioklavikuler sudah notok. Maka dengan ada otot-otot atau bagian dari skapula, maka dia akan dilakukan tarikan ke bawah sehingga ada namanya sliding, geseran ke sini. Maka memungkinkan humerus itu diangkat lebih tinggi lagi, baik ke arah ABD maupun ke arah elevasi. Nah, ini gambaran seperti itu. Ini ada gambaran ketika gerakan dari humerus itu bertemu dengan akromioklavikuler. Oke, ini gerakan skapulanya. Tadi sudah kita bilang ada elevasi, ada depresi, ada ABD, ada ADD, ada upward, ada inward. Jadi ada gerakan elevasi dari skapula itu, ada translasi gerakan ke atas sepanjang rib cage-nya atau antara di dalamnya ada tulang rusuk, tulang-tulang koste dan tulang belakang. Maka dia akan melakukan gerakan ke atas, elevasi. Kemudian depresi ya ke arah distal. Dan skapulanya. Kemudian ini adalah posisi normal alignment di skapula. Mungkin kita bisa aplikasikan. Baik, ini adalah posisi kalau kita bicara tentang underlying-nya ya. Jadi problem di gerakan dari shoulder itu luar biasa ya. Ada fungsi nervus, ada fungsi muskuloskeletal, bahkan ada kardiopulmoner juga bisa mengganggu secara fungsi biomekanik ini. Mungkin Anda kalau orang batuk, orang-orang dengan kondisi sakit paru, orang-orang dengan jantung, maka akan lebih lihat bahwa posisinya lebih ke ketosis, lebih ke jadi posisinya lebih ke arah membungkuk begitu. Jadi ada posisi seperti elevasi bahunya menekan ke arah kepala, memendek kemudian seperti menjadi orang yang sesak begitu. Ada beberapa orang problem jantung dan paru, maka resikonya seperti itu. Bahunya akan meninggi gitu. Kemudian ada gerakan protraksi atau protraksi itu seperti mingkup ke depan atau meringkus begitu. Dan juga otomatis semua keterbatasan ada. Kalau sudah seperti itu, pasti ada penurunan dari fungsi gerak dari shoulder. Maka akan terjadi adaptif tisu atau proses pemendekan dari otot itu, maka akan diikuti juga dengan pembatasan dari pergerakan sendi. Ini contoh seperti itu. Ini dari atas ya, gerakan kalau kita lihat posisi anatomis dari bahu, itu ada sternumnya di atas ini. Ini ada humerusnya, pentolannya ini kalau dia ada skapulanya di samping itu.
Oke, itu ada close pack, ada capsular button. Jadi kalau di bahu itu close pack positionnya atau posisi mengunci adalah pada full abduction dengan lateral rotasi, eksorotasi. Maka adalah close pack position. ABD dengan ini sudah pada mentok begitu. Nah, posisi istirahat atau resting positionnya itu adalah 40 derajat abduksi, 30 derajat horizontal abduction. Jadi mendekat begitu, masuk ke depan gitu. 45 kira-kira, kemudian ada adduksinya mendek ke arah depan. Maka adalah resting position. Nanti kalau kita bicara tentang manipulasi, maka itu akan sangat penting. Ada sebuah pola yang terbentuk di dalam glenohumeral joint itu ada namanya pola capsular pattern, di mana eksorotasi itu adalah paling terbatas pergerakannya, kemudian ABD itu eksorotasi itu paling terbatas dibanding gerakan abduction dan dibanding gerakan internal rotasi. Ini pola capsular pattern. Jadi kalau kita bayangin rotasi itu berapa derajat sampai berapa derajat sih? Abduksi itu berapa sampai berapa derajat? Kemudian model rotasi, nah ini perbandingannya. Gerakan 10 derajat dan yang satunya itu adalah gerakannya hanya 30 derajat. Meskipun kecil misalnya, ini terbatasnya 25, yang satunya yang terbatas 50, tapi kan posisi yang kecil ini maka akan dianggap maksimum pengurangan fungsi geraknya, maka itu paling tinggi. Jadi proporsionalnya adalah dengan normal dibagi tidak normalnya itu seberapa, maka akan ketemu eksorotasi capsular pattern itu eksorotasi paling terbatas. Oh, 70% dia keganggu. Oke, paling terbatas. Abduksi yang jangan diukur berarti perbandingan abduksi normal dibanding abduksi yang terbatas itu berapa. Itu kalau mengukur pola-pola capsular pattern. Maka ketika jadi pola capsular pattern, maka yang dilakukan adalah biasanya latihan-latihan untuk mengulur kapsulnya yang ada di sana kapsulnya. Tuh. Mungkin yang lainnya sebagai tambahan ya, tapi harus dihafalkan adalah glenohumeral joint itu aja. Ini mungkin dibaca dulu sebentar. Ya. Jadi adhesive capsulitis adalah inflamasi kronik yang non spesifik ya, tidak ada sesuatu misalkan infeksi kuman TB dan sebagainya, tidak, di mana ini akan terjadi pemendekan atau pengerutan dari jaringan sinovial maupun jaringan soft tissue lain yang akhirnya membatasi pergerakan. Itu. Jadi kapsul itu kalau sudah mulai jaringan itu melengket atau memendek, kemudian akan membatasi gerakan. Primary idiopathic frozen shoulder yang paling sering itu jadi karena tidak diketahui sebabnya. Biasanya juga ada gangguan dari DM, ada Parkinson, hemi, cervical spondylosis. Secondary faktor berikutnya yang faktor kedua secondary yang sering-sering juga terjadi itu karena memang posisi imobilisasi. Posisi yang tidak memungkinkan gerakan dari kapsul atau sebagainya. Maka biasanya muncul rotator cuff tendon tears, ada kelemahan salah satu dari rotator cuff sehingga gerakannya tidak benar, sehingga harusnya agak ekso, tidak ekso, maka jepit. Misalnya seperti tadi. Kemudian ada subacromial impingement, jadi subacromialnya, bursa subacromialnya itu terjepit di bawah atau terjepit pada gerakan itu. Kemudian ada bicep tenosynovitis, yaitu adalah karena tadi kejepit berulang-ulang tendonnya juga mengalami proses overuse atau radang. Terus berikutnya juga bisa karena tendinitis kalsifikasi, jadi pengapuran dari tendon-tendonnya. Kenyataan sesungguhnya patologi dari frozen shoulder itu adalah tidak diketahui atau idiopatik. Jadi nanti adalah di sini ada problemnya adalah kapsul dan jaringan sinovial itu mengikuti dari proses fibrosis dan pemendek atau pelengketan dari sinovial joint.
Ini ada beberapa tambahan tentang resiko faktornya. Wanita itu lebih mungkin lebih kena karena wanita juga banyak fungsinya ketika bekerja dan sebagainya. Kadang-kadang tangan selalu hanging untuk mengerjakan, untuk masak dan sebagainya. Kemudian umur lebih 40 tahun, kemudian pernah mengalami trauma, kemudian juga mengalami problem dengan imun, ya. HLA-B27-nya positif, macam-macam sebabnya. Kemudian ada imobilisasi yang cukup lama. Bisa pada kasus fraktur humerus, maka akan jadi macet juga. Fraktur skapula, fraktur klavikula, semuanya bisa macet. Tergantung dari pasien dan fisioterapisnya cara menghandle kondisi-kondisi yang ada. Prevalensinya, angka kemungkinan ketemuannya kita dengan umumnya, shoulder pain itu 2,4% sampai 26%. Ini problemnya. Terus primary capsulitis adhesif di mana tidak diketahui sebabnya itu adalah 2 sampai 5,3%. Nah, kemudian yang kondisi yang kedua yang karena perlengketan jaringan entah karena macam-macam tadi, itu lebih besar. Bagi 4,3 sampai 38%. Jadi hampir semua kondisi-kondisi yang di fase shoulder itu lebih didominan oleh adhesive capsulitis. Jadi pelengketan di kapsulnya. Ya gitu mungkin tambahan dari Kelly dan Nakandala tentang angka-angka statistik ya. Ini faktor resiko tinggi ketika ada problem shoulder adalah ya ini diabetik itu hati-hati, ada faktor skapula, humerus dan sebagainya. Kemudian heart disease-nya, irregular di pasien dengan gangguan jantung itu juga beresiko untuk jadi frozen shoulder dan frozen shoulder sebagai pengingat juga. Kemudian pasien dengan gangguan nafas juga banyak sekali. Maka akan terjadi proses kalau di bahasa Jawanya wungkuk ya. Jadi ada proses protraksi, kemudian ada proses elevasi yang malah disebabkan kesannya menjadi semakin sesak sebetulnya. Kemudian faktor berikutnya adalah umur-umur yang sudah cukup tua. Baik, ini adalah ada beberapa bacaan yang mungkin nanti Anda bisa pahamkan sejarah-sejarahnya seperti apa antara rotator cuff problem, frozen shoulder, kemudian traumatic instability dan gangguan-gangguan cervicalnya. Karena gangguan cervical juga sering terkait dengan gangguan di gerak dan di bahu. Tadi ini tidak lanjutin penelitian yang ada saya sampaikan gitu. Oke, bisa dibaca saja seperti itu nanti kalau saya sampaikan nanti bisa dibaca lebih lagi. Jadi sama, fungsinya adalah keterbatasan gerak, maka akan mengganggu fungsi-fungsi, baik fungsi otot penggeraknya atau rotator cuff-nya, bisa juga mengganggu dari lokasi atau tempat di mana bahu itu berada. Bisa karena rotator cuff-nya, bisa karena pasiennya saja yang berada di situ. Ini sangat mengganggu sehingga mau tidak mau pemahaman yang benar tentang proses shoulder itu harus dimulai dari awal. Tidak ada paksaan tapi harus aktif terus gitu, harapannya begitu. Jadi kalau mau belajar lagi tentang histologinya, mungkin nanti kalau misalnya kita akan ketemu adalah dengan terapinya pakai manipulasi, ditambah US atau enggak, atau ES saja, atau MBD aja, atau enggak usah aja dan sebagainya, mungkin juga harus kita pahami dari proses-proses
histologi yang ada. Mungkin karena maaf ini juga banyak sekali tulisan-tulisan histologi, tapi mahasiswa fisioterapi atau kita sendiri juga sering mengabaikan itu, sehingga banyak hal yang sebenarnya sederhana tapi menjadi luar biasa ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu ya. Nah, ini juga ada beberapa alternatif. Itu adalah hari-hari IO stage 1 itu adalah yang masih aktif-aktifnya. Maka di situ lebih banyak dikatakan pemberian obat, sekaligus kalau ada pakai termoterapi menggunakan TEN. Atau kita menggunakan TEN dan pemanasan boleh. Dan nanti 10 sampai 36 minggu. Itu step pertama. Nah, di atas itu maka ada stage 2 dan stage 3. Tulisannya di mantra-mantra juga, tapi maksudnya bukan begitu ya. Kadang-kadang juga banyak sih kasus-kasus seperti itu. Ada twin approach, itu kan untuk shoulder break. Yang pertama adalah mobilisasi dan penguatan dari otot-otot. Sebenarnya kita ketahui otot-otot yang ada soft tissue yang ada di bawah itu memang fungsinya adalah menjerat atau mempertahankan atau sebagai rotator cuff atau otot yang megang. Maka yang diperlukan adalah kemampuan dia untuk menahan itu, menahan supaya tidak jatuh tangan atau lengannya. Syukur kemudian ditambahi dengan perawatan yang lain. Maka yang dilakukan adalah yang sering tiba di kasus frozen shoulder itu tidak lupa ada dua approach ya, twin approach gitu. Kalau kita lihat di Indonesia di Manahan itu ada dua pendiri bangsa, itu ada Pak Karno, Pak Harto seperti itu. Tapi kalau ini enggak. Kita bicara tentang mobilisasinya dan sekaligus strengthening untuk ototnya supaya ini setelah dimobilisasi maka ketika ototnya nggak kuat maka percuma balik lagi kan gitu. Jadi harus memang untuk menangani frozen shoulder ini butuh sebuah perjuangan yang sabar. Karena memang otot ini tidak diciptakan untuk yang sesuatu yang resiko sebetulnya. Dia hanya tangan dan pelan gitu. Tapi ya kita tahu barangkali nggak tahu apa yang terjadi berapa puluh bahkan berapa ratus tahun yang lalu mungkin berimbas ke bawah sampai ke Anda seperti itu. Jadi latihan itu penting. Kemudian termoterapinya ini bisa dilakukan dengan pemanasan, termoterapi. Tapi harus diingat bahwa pemanasan ini harus menghindari langsung gitu hanya di daerah shoulder itu karena dia sangat di permukaan sekali bicep itu. Nah, kemudian kalau sudah aman ya monggo aja bisa dipakai gerakan-gerakan yang normal seperti di rumah. Ya kira-kira ini ada juga gambaran tentang underlying-nya. Jadi bisa dibaca. Nah, ini yang paling penting bagi kita. Selama ini kelemahan di kita, hampir semua kelemahan di fisioterapi itu adalah evaluasi dan home program yang tidak pernah tersampaikan. Kalau tulisannya selalu ada HR, HRR itu bisa. Banyak yang bisa masuk juga beberapa orang yang ada di sini. Maka andai begitu. Apa sih beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah? Pendulum exercise. Jadi seperti tangan kita itu kalau bahasa Jawanya dikeplekan begitu sambil duduk di bersandar atau menengkurap di atas meja begitu tangannya samping itu berada di luar, tangan kirinya yang sakit maka tangan kirinya digantungin. Nah itu nanti digerakkan maju belakang tapi secara alamiah jangan dipaksa-paksakan, tambah kencang nanti nyerinya. Maju mundur kemudian ke samping kanan, samping kiri. Kemudian muter juga akan lebih bagus.
Jadi ada pendulum exercise dan kemudian solder elevasi ini bisa dilakukan dengan misalnya memakai bidet. Ini pakai bidet maka bisa. Ya ini banyak sekali yang bisa dilakukan. Ada pulley exercise, ada self stretch using the normal arm patient stretch, jadi melakukan stretching sendiri pelan-pelan untuk perbaikan itu. Ada banyak yang bisa ditawarkan sebagai program edukasinya. Ini kalau mau lengkap underlying yang seperti ini, tapi mungkin agak terbatas kalau dia baca seperti yang dibuat tadi. Nah, ini adalah clinical pathway. Apa dia? Nah, ini adalah frozen solder, di mana ada glenohumerale kapsul pattern terjadi imobilisasi atau hipomobile. Jadi keterbatasannya memang glenohumerale joint. EXO lebih pendek dari ABD, lebih tebal dari ADD. Ya, ini langkah mudahnya seperti ini. Intervensinya bisa macam-macam. Kemudian juga jangan lupa dielevasi pre dan post tindakan. Kalau sudah sembuh maka ya dikurangi tindakannya atau selesai. Apa yang terjadi pada waktu gerakan bahu itu berhenti gitu. Ada hipertrofi type supraspinatus, supraspinatusnya semakin lama semakin tegang. Tapi justru kapsulnya pembungkus sendiri maka akan berkurang atau akan laksete. Ini jadi masalah. Kemudian tightness atau tetap scapula ya pasti karena jalannya macet seperti itu. Yang terakhir ada penebalan kapsul acetyl. Jadi ini menebal itu bukan apa karena memang sudah terkunci, maka akan sangat sulit untuk berkilah. Ini ada beberapa ciri. Dari saat buka baju, kemungkinan itu bisa kapsulitis, bisa impingement. Kemudian ke scratches-nya itu, maka algoritmanya lain. Pola kapsuler dan scapuloritum ada problem, maka problemnya lain. Ya, perlu nanti dicarikan kontekstual faktor apa yang menyebabkan yakin gitu, seperti itu. Nanti kalau kita setiap bahas kasus itu, pasti ada kata-kata kontekstual faktornya. Yang disebut kontekstual faktor adalah faktor-faktor yang menjadi pengikut atau pembeban atau penyulit bahkan. Ada faktor internal, faktor eksternal. Ada faktor itu ada yang mau kering, maksudnya mau dikeringkan, ada yang sudah dibawa basah itu aja. Tapi dibawa basah malah repot, mana di mana apa delik kayaknya kan nggak ngerti. Ada faktor internal, faktor eksternal. Nah, ini ada kontekstual faktornya. Jadi nanti hipotesanya itu apakah adesif kapsulitis, ada gangguan kontraktur, ada red flag-nya, ada kardiovaskularnya, ada myofascial trigger point syndrome. Anda lihat kalau MTPS itu kan nyerinya di daerah skapula. Kalau misalnya skapulanya macet, maka gerakan bahu juga tidak akan fleksi dan ekstensi ABD dan fleksi ke atas, maka terbatas kalau misalnya semua teman-temannya libur. Jadi ini adalah faktor pembanding. Kontekstual itu adalah tebakan yang biasanya digunakan lebih mudah, gitu, memudahkan kita dalam antrian. Ini sama hipotesanya seperti itu tadi. Baik, kita lanjutkan lagi. Dipelajari ya.
juga sudah kita jelasin tadi, ini secara teorinya aja. Oke, sama sudah kita jelasin. Nanti bisa dibahas ya, nanti sudah kita jelaskan tentang si akrokromos, skapulothoracic, dan clavicular sternal clavicular joint. Mungkin bisa dibaca untuk meringankan waktu. Ada masalah juga di gerakan bahu itu, ada problem di servikal. Kalau problem servikalnya ada, maka di bahu juga akan terganggu. Jadi mungkin kalau kita punya anak, terutama anak-anak yang tubuhnya bongsor, yang gede gitu, hati-hati dengan posisi ini. Karena cervical thoracal itu punya banyak, nanti orang bisa hidup terus, bisa nyaman itu karena itu baik. Itu kalau itu jelek, waduh. Oke, kita lanjutkan lagi. Shoulder impingement. Jadi kalau kita merasa sedikit arah cervical yang mungkin kita hapus, nanti kita akan keluar di situ. Shoulder impingement. Ini yang sering terjadi adalah bursitis subacromialis di bawah tulang akromionnya. Kemudian tendinopatis supraspinatus tidak diketahui sebabnya, nyeri terus di supraspinatusnya di atas. Bicep juga sama, yang bicep longus juga sama, bisa mengalami tendinopati. Ya sudah, ini lokasinya superior labrum, anterior posterior depan dan belakang. Ya memang seperti itu. Nanti ini tinggal menguatkan kalau berapa. Oke, ini impingement syndrome. Ini memang sengaja dilonggarin. Ini impingement syndrome ya. Impingement apa tadi? Jepitan, penyempitan penekanan dari di sini posisinya. Ini ada tes impingement. Sudah ada jepitannya karena proses bahwa enggak ya, seperti kita bilang tadi ini. Elevasi ini kalau kita hanya lurus saja, maka dia tidak akan pernah sampai 80, apalagi di atas. Tapi kalau ada gerakan rotasi, maka akan sangat mudah bagi pasangan nanti untuk masuk ke area itu.
Ini ada skapulanya yang ditunjukin tadi. Ketika gerakan ini juga akan ke sana, upward sana. Nah, ketika dia tidak, maka posisi ini pasti terganggu. Apa yang kita perjuangkan dari pagi tadi ya bisa seperti ini. Baik. Ini adalah sebuah pola-pola latihan yang memang ditujukan kepada para fisioterapis. Kalau ini adalah benar-benar ditekan, ditarik ya. Bisa juga untuk menahan bahu itu seberapa mampu, bisa juga cek dengan strap atau bicep load test. Ini yang paling penting penanganan frozen shoulder itu adalah mobilisasi dan stabilisasi. Jadi dilatih pergerakannya, tapi juga diimbangi dengan pengeremannya yang pakem. Ini pola-pola latihan yang mungkin kalau sebetulnya kita bisa daring, ini bisa luring, ini akan lebih indah sebetulnya. Kita bisa mengamati mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak. Seperti ini boleh enggak, tekanan seberapa dan sebagainya. Ya ini baru, nanti kalau kita sudah praktek bisa tunjukin berapa peralatan-peralatan ada juga di tempat kami ya. Pokoknya yang paling canggih pun di tempat kami. Kira-kira punya gambaran begini bisa nggak membayangkan apa yang dilakukan oleh panjenengan? Saya pikir cukup cerdas ya Anda untuk memahami gerakan-gerakan yang ada itu. Bisa dibayangkan beberapa gerakan itu. Anda bisa bayangkan ya latihan seperti itu. Dan saya yakin akan mudah dilakukan. Oke. Barangkali itu beberapa hal yang mungkin kita pahamkan tentang frozen shoulder gitu. Besok saya akan nambahin dengan frozen shoulder yang bentuk ada tadi impingement dan juga rotator cuff.
Ya, besok mungkin akan kita tambahi dengan sambil mengisi di LBP, mungkin kita tambahkan beberapa kondisi-kondisi lain, terutama untuk kondisi-kondisi kapsulitis adhesiva. Untuk kondisi-kondisi peradangan di situ, misalnya pada kasus gonitis dan sebagainya yang juga cukup lama jadi. Oke. Baik, ini kita istirahat dulu sekitar 10 menit ya. Barangkali yang sekitar seperempat jam. Barangkali ada yang mau sholat Isya, silahkan dulu. Kita sebentar sebelum masuk ke TMC. Oke, gitu dulu ya. Nanti kita lanjut sesi kedua. Setelah istirahat, barangnya yang mau sholat Isya silahkan. 10 menit saja. Saya mempersiapkan untuk materi berikutnya tentang temporomandibular joint. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ke chat ke saya aja, karena ini materi nanti akan saya berikan langsung ke Mbak Ketuanya, nanti bisa di-share bareng-bareng. Iya, Pak. Oke, gitu. Kita stop sebentar ya. Baik, Pak. Oke.